Selamat pagi, Ibu. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya Najwa Zati Hewani yang bertugas sebagai konselor pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Aisyah. Baik, Ibu Aisyah, usianya berapa ya, Ibu? Sekarang sih saya usianya 35 tahun ya Mbak. 35 tahun. Sebelumnya Ibu kesini atas kemauan sendiri atau rujukan dari Poli? Ini dapat rujukan dari Polri Kandungan. Oh, berarti Ibu bawa hasil pemeriksaannya, Ibu. Boleh saya lihat? Boleh, silahkan. Baik. Eh, Sebelumnya Ibu datang ke sini ada keluhan apa yang dirasakan? Tangan sama kaki saya tuh rasanya bengkak, terus sakit juga. Kepala saya juga rasanya kayak pusing gitu loh. Baik. Eh, Bengkaknya itu sejak kapan Ibu? Udah dari seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Terus untuk pusingnya yang Ibu rasain apa? Rasanya tuh kayak berat banget gitu loh. Kayak bener-bener berat. Kayak muter-muter terus gitu. Baik. Terus Ibu pusingnya itu biasanya kambuh saat Ibu sedang beraktivitas atau beristirahat? Random sih, kadang pas lagi aktivitas tiba-tiba pusing, terus kayak misalnya lagi diem tiba-tiba juga kerasa pusing ya, itulah random. Baik Ibu. Terus untuk berat badan Ibu sebelum hamilnya berapa ya Ibu? Sebelum hamil tuh berat badan saya tuh 56 kilo. 56 kilo. Terus untuk berat badan saat ininya Ibu udah timbang? Udah, sekarang sih 66 kilo ya. 56 kilo. Untuk tinggi badannya Ibu? 162 Mbak. Baik. Ini usia kehamilan yang berapa ya Ibu? Minggu ini 33. 23. Mm-mm. Hamil anak keberapa Ibu? Kedua. Kedua. Wah, selamat ya Ibu. Iya, makasih Mbak. Lanjut ya Ibu, pemeriksaan laboratoriumnya. Di sini hemoglobin Ibu rendah ya Bu, yang menandakan adanya gejala anemia ringan. Terus habis itu ada protein urinnya positif 1 sama asam uratnya tinggi. Di sini asam urat itu menandakan fungsi ginjal Ibu tuh menurun, sehingga pengeluaran asam uratnya juga ikut menurun. Oh, protein urin itu apa ya Mbak? Protein urin itu adanya protein yang ikut keluar dalam urin Ibu. Normalnya itu protein itu diserap dalam tubuh kan Ibu, tapi karena ada indikasi pada fungsi penyaringan ginjal Ibu akibat tekanan darah tinggi, jadi jadi proteinnya ikut keluar bersama urin. Nah, di sini juga tekanan darah Ibu tinggi ya Bu, yang menandakan ada hipertensi pada kehamilan. Tekanan darah yang tidak terkontrol itu mengurangi aliran darah ke plasenta. Nah, kondisi Ibu saat ini itu Ibu tuh didiagnosis preeklamsia juga Ibu sama dokternya. Ditandai dengan tekanan darah Ibu yang tinggi tadi ya Bu ya. Iya. Terus usia kehamilan Ibu juga udah 20 minggu ya di ke atas, serta adanya proteinuria, protein dalam urin tadi. Kemudian bengkak yang tadi Ibu bilang itu di kaki, itu namanya edema ya Ibu. Di sini edemanya sudah positif 2. Edema itu kebocoran cairan dari pembuluh darah ke jaringan tubuh karena gangguan pembuluh darah Ibu. Eh, Terus boleh tahu gak Ibu keseharian Ibu itu apa aja? Keseharian saya sih sama sebagai ibu rumah tangga sama ngurusin anak satu ya Mbak. Terus Eh, Kalau di rumah sih biasanya masak, nyapu, ya gitu-gitulah kayak ibu-ibu pada umumnya. baik Ibu. Terus untuk riwayat penyakit Saya sih nggak ada, tapi
ibu saya tuh ada hipertensi. Ibunya hipertensi ya Bu ya. Terus untuk alergi makanan, Oh, nggak ada mbak. oke. Untuk obat atau suplemen Ibu sedang mengkonsumsi Saya tuh dikasih sama dokter saya obat tambah darah. tambah darah ya Ibu. Rutin minumnya enggak Ibu? Enggak, soalnya saya tuh kadang lupa minum gitu loh mbak. Terus boleh diceritakan juga nggak Ibu eh, konsumsi makanan Ibu dari kemarin setelah bangun tidur hingga tadi? eh Kalau pagi saya tuh makannya makan nasi, terus saya tadi makan telur juga, makan sayur. Ya, sayur. Terus karena saya masih lapar kan, saya juga bikin mie instan 1 bungkus. Itu tadi barusan makan pagi atau Oh, kalau tadi tuh makan yang pagi. makan pagi? Terus untuk lanjut makan siangnya biasanya makan apa itu? Kemarin. Kemarin. Kalau kemarin sih makannya makan nasi, terus makan ayam goreng, tempe goreng ditambah sambal. Oke Ibu. Iya, saya lapar. Terus untuk makan malamnya Ibu? Kalau makan malamnya sih saya masak tumis kangkung, terus nasi juga, terus sama ikan asin gitu. Terus ditambah kerupuk. Ibu eh, Ibu kebiasaan makannya seperti apa? Maksudnya kayak makanan yang disukai, terus makanan yang sering dikonsumsi juga. Oh, kalau saya sih suka makanan yang rasanya asin-asin gitu. Terus apa? Kadang saya juga seminggu itu bisa makan mie instan 3 sampai 4 apa ya? Atau 5 ya? Gak tahu dah. Terus saya juga sering makan gorengan. Untuk cemilannya Ibu sering mengonsumsi cemilan seperti apa? Saya sih sukanya kayak keripik-keripik gitu, kayak snack yang instan gitu loh. Snack kemasan ya Ibu? Iya, iya. Terus untuk dalam satu minggu biasanya Ibu mengonsumsi buah dan sayurnya berapa kali? Kalau buah tuh saya seminggu cuma 2 kali. Terus kalau sayur sehari 1 kali. Terus untuk minuman Ibu minum apa? Biasanya minum air putih, tapi kadang juga minum es teh manis. Baik. Ibu di rumah tinggalnya sama siapa aja itu? Saya tinggal sama suami sama anak. Terus biasanya yang masak di rumah itu siapa Ibu? Yang masak tuh biasanya suami saya, kadang saya juga masak, tapi kalau saya misalnya lagi capek ya suami saya. Baik. Baik Ibu, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ibu itu konsumsi natriumnya berlebihan ya Ibu ya. Terus juga konsumsi protein Ibu juga tidak adekuat. Lebih seringnya makan makanan karbo ya Ibu ya, mengingat tadi Ibu makan mie sama nasi. Terus juga Ibu juga sering mengonsumsi makanan olahan ya Ibu ya. Terus juga konsumsi seratnya Ibu tuh kurang ya Ibu. Tadi katanya Ibu buah dan sayurnya hanya 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Terus Ibu juga ada anemia kan tadi Bu, karena Ibu sering lupa mengonsumsi tablet tambah darahnya Ibu. Nah, dari hasil diagnosis tadi saya memiliki beberapa alternatif solusi nih Ibu. Yang pertama, untuk mengurangi asupan natrium berlebihannya Ibu ya. Jadi Ibu bisa kurangi sedikit demi sedikit untuk asupan natrium. Selain itu kan Ibu tadi bilang suka itu ya Bu, makanan kemasan. Itu bisa dikurangi juga Ibu, karena makanan yang kemasan itu mengandung lebih banyak natrium juga Ibu daripada masakan gitu.
Terus untuk makanannya bisa ditambahkan dengan protein. Proteinnya tuh lebih banyak gitu Bu. Kan protein banyak tuh Bu, ada daging ayam, telur, tahu, tempe. Nah itu bisa, kalau bisa tuh dalam setiap makan tuh ada proteinnya. Terus untuk konsumsi karbohidratnya juga dikurangin ya Bu. Jadi kalau udah makan nasi ya sudah Ibu. Oh iya iya, nanti saya kurangin. Iya, nanti biar itu Ibu jeda. Kalau bisa juga kurangin makanan instan sih Bu, bukan karbohidratnya yang dikurangin. Terus habis itu eh, jangan lupa untuk selalu konsumsi tablet tambah darahnya ya Ibu. Iya iya, nanti saya atur alarm. Iya, bagus. Untuk mencegah anemia pada kehamilan Ibu. Kira-kira dari berapa solusi tadi, mana yang paling mudah untuk Ibu lakukan selama sebulan ke depan? Kalau menurut saya sih yang paling mudah kayaknya makan sayur sama buah ya Mbak. Makan sayur sama buah ya Ibu ya tadi. Nanti Ibu bisa apa namanya mengonsumsi buah dan sayur setiap makannya ya Ibu. Terus kan tadi apa namanya Ibu anemia ringan ya Ibu. Nah itu zat besi itu nggak cuma didapatkan dari tablet tambah darah Ibu, bisa aja dari sayur bayam, kangkung, dan sawi hijau, atau mungkin buah-buahan dari alpukat dan pepaya. Jadi Ibu juga menambah apa namanya serat, juga menambah zat besi ya Ibu. Iya iya. Baik Ibu, apa ada pertanyaan Ibu? Nggak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri konseling pada siang hari ini ya Ibu. Ya makasih ya Mbak. Ya, ini Ibu. Terima kasih Ibu, saya selalu.